Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Kami dari kelompok 4 untuk ragam bahasa mata kuliah bahasa Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk share screen. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ragam bahasa. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Octaviano Sabana. Untuk Octaviano Sabana, boleh silakan melambaikan tangan. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, berikutnya adalah Rangga Hari Subekti. Rangga boleh melambai, Rangga? Boleh. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah saya sendiri, Nadia Fatua Sipanjang. Dan untuk rekan kami yang terakhir adalah Latifah. Latifah boleh silakan lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Baik, kita akan menuju kepada slide kita. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya, bahasa Indonesia memiliki wilayah pemakaian yang sangat luas. Oleh karenanya muncul bermacam-macam ragam bahasa di Indonesia. Ragam bahasa sendiri pada pokoknya dibagi dalam 2 bagian. Oke, bagian apa? Ya, yang pertama adalah ragam lisan. Yang kedua adalah ragam tulis, yaitu menurut Arifin tahun 1999. Ya, berikutnya, 1. Ragam lisan. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara. Berikutnya, unsur-unsur gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Hal ini dapat disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Berikutnya, ragam lisan juga sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Jadi, ya, kalau untuk lisan ini contohnya kita membaca sebuah buku, jadi diceritakan pada waktu itu gitu. Jadi kita tidak ada di situasi itu, tapi kita diceritakan tentang situasi itu. Berikutnya, apa yang dibicarakan secara lisan maka akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja gitu. Berikutnya, selain itu ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Oke, untuk slide berikutnya kami serahkan kepada Kak Latifah, silakan. Oke, slide selanjutnya akan saya bacakan. Ini untuk contoh yang tadi, contohnya itu ada penggunaan bentuk kata. Contohnya, bila tak sanggup, tak perlu lanjut tugas. Untuk contoh selanjutnya, penggunaan kosakata. Saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Penggunaan struktur kalimat, tugas ini saya sampaikan kepada dosen. Boleh dilanjutkan? Lalu untuk poin kedua ada ragam tulis. Dalam ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Ragam tulis harus lebih terang dan lengkap. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan bicara. Kelengkapan tersebut bertujuan agar orang yang diajak bicara mengerti di tulisan itu. Contohnya, ragam tulis adalah tulisan-tulisan dalam buku, majalah, dan surat kabar. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Hal tersebut berarti sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang penulis di Inggris dapat dipahami oleh orang yang berada di Indonesia. Demikian juga dengan tulisan yang ditulis pada tahun 1988 akan dapat dipahami dan dibaca oleh orang yang hidup di tahun 2000 dan seterusnya. Jadi untuk ragam tulisan, lalu ya untuk ragam tulisan sendiri, dia tidak perlu untuk lawan bicara yang berhadapan langsung karena di sini kita memerlukan hanya tulisan saja seperti kayak surat menyurat. Boleh dilanjutkan? Berikutnya akan dibacakan oleh Octaviano Sabana, silakan. Ya, oke. Contoh penggunaan bentuk kata. Apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu melanjutkan tugas itu. Contoh penggunaan kosakata.
saya sudah memberitahu mereka tentang hal itu. Contoh struktur kalimat. Tugas ini sudah saya sampaikan kepada dosen. 3. Ragam baku dan tidak baku. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri atas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagai besar masyarakat pemakaiannya, merupakan bahasa resmi dan kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam baku itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Kemantapan dinamis. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Contoh, rajin, perajin, bukan pengrajin. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Next. Orang yang berlangganan disebut pelangganan dan toko tempat berlangganan disebut langganan. Berikutnya akan dibacakan oleh Rangga. Silakan Rangga. Rangga, silakan. Latifa mungkin boleh diwakilkan, silakan. Kak, saya aja, Kak. Ya udah, yuk. B. Cendekia. Ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Dengan demikian, ragam baku harus dapat memberikan gambaran dengan tepat apa yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Contoh, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Agar kalimat tersebut menjadi cendekia, maka harus diperbaiki sebagai berikut. Rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. C. Seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Pembakuan bahasa berarti pencarian titik-titik keseragaman. Contoh, orang yang melayani penumpang dalam penerbangan udara disebut dengan istilah pramugara dan pramugari menurut Arifin tahun 1999, nomor 18 sampai 19. Berkaitan dengan penggunaan ragam baku Krida Laksana dalam Indradi merumuskan 4 situasi penggunaan bahasa baku sebagai berikut. 1. Digunakan dalam situasi resmi, yaitu dalam surat menyurat resmi, pengumuman yang dikeluarkan instansi resmi, penamaan dan peristilahan resmi, perundang-undangan, dan sebagainya. 2. Digunakan dalam wacana teknis. Yang dimaksud adalah laporan resmi dan karangan ilmiah. 3. Digunakan dalam pembicaraan di depan umum, yaitu dalam ceramah, dalam kuliah, dan khotbah. 4. Digunakan saat berbicara dengan orang yang dihormati. Contoh, orang yang lebih tua, lebih tinggi status sosialnya, orang yang baru dikenal menurut Indradi tahun 2003 nomor 14. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Penggunaan ragam tidak baku di luar situasi komunikasi yang telah disebutkan di atas. Rangga, silakan Rangga dulu. Ragam sosial dan ragam fungsional. Baik ragam tulis maupun lisan bahasa Indonesia ditandai dengan adanya ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional disebut juga dengan ragam profesional, berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam ini juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Next, Kak. Perhatikan contoh berikut. Nah, ragam keilmuan atau teknologi komputer pada dasarnya, Anda dapat memakai di base untuk
mengimplementasikan semua program Windows yang Anda inginkan. Kata GBase menyiratkan bahwa programan GBase berkaitan dengan pemrograman database. Dengan Visual GBase, Anda dapat merancang aplikasi canggih yang berkaitan dengan database. Kata Gurewitz tahun 1997, nomor 23. Ragam kedokteran, Rapulation, Sterilization, dan Tissue Repair atau LSTR adalah sebuah konsep perawatan gigi berdasarkan penelitian bakteriologikal terhadap komposisi bakteri dalam berbagai sisi rongga mulut dan kerentanannya terhadap obat-obatan antibakteri. Kombinasi obat 3 mix MP terbukti mampu membunuh segala jenis bakteri yang menyebabkan karies, luka, dan luka endodontik, dan setelah bakteri dibersihkan atau sterilasi, luka akan langsung sembuh. Kata Life tahun 2003 nomor 12. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh dari ragam bahasa. Jadi tadi saya jelaskan kembali untuk ragam bahasa berikut contohnya. Untuk ragam keilmuan, jadi dia membahas tentang teknologi komputer. Nah, berikutnya juga tadi untuk ragam kedokteran, ya dia membahas tentang terapi seperti itu. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami untuk ragam bahasa. Kurang dan setiap kekurangannya kami meminta maaf. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan presentasi ini kami persembahkan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.